Apa jadinya jika sebuah lukisan bisa lebih tajam dari pedang jika kanvas mampu membuat penjajah gelisah? Di abad ke-19, di tengah dominasi kolonial, ada seorang Jawa yang tidak memilih senjata, tapi kuas. Tidak mengangkat tombak, tapi cat minyak. Namanya Raden Saleh. Satu lukisan karyanya, penangkapan Pangeran Diponegoro, menjadi penanda bahwa sejarah bisa digugat, martabat bisa diselamatkan, bahkan lewat sapuan warna. Inilah kisahnya, kisah seorang bangsawan Jawa yang dicap lukis eksotis di Eropa, tapi juga dijuluki pemberontak lewat kanvas. Raden Saleh lahir di Semarang tahun 1811 dari keluarga bangsawan Jawa. Sejak kecil, bakat seninya menonjol, menggambarkan dengan ketelitian yang membuat penjabat Belanda terkesan. Titik balik hidupnya terjadi ketika ia bertemu dengan pelukis Belgia, Antonin August Joseph Payen, tahun 1792 sampai 1853. Payen datang ke Hindia Belanda pada tahun 1817, diutus Raja Willem I untuk membantu Komisi Reinhard dalam bidang ilmu alam. Tugasnya melukis pemandangan, bangunan tradisional, candi-candi, hingga kehidupan sehari-hari di tanah jajahan. Awalnya, Raden Saleh hanya dididik sebagai juru gambar untuk mendukung dokumentasi Komisi Reinhard. Tapi Payan segera menyadari bakat luar biasa murid mudanya. Dari sekedar juru gambar, Raden Saleh dididik langsung menjadi pelukis. Bersama Payan, ia berkeliling ke berbagai pelosok Jawa, membuat sketsa, mengamati kehidupan rakyat, dan bahkan membantu melukis karya berskala besar. Hubungan mereka terjalin erat, bahkan sekedar guru dan murid, melainkan mentor yang membuka jalan besar dalam hidupnya. Pada tahun 1826, Raden Saleh mulai serius belajar dengan Payen. 3 tahun kemudian, tahun 1829, ia berangkat ke bandara dengan alasan resmi sebagai penerjemah surat penting pejabat kolonial. Tapi sesungguhnya, itulah awal karirnya sebagai pelukis di Eropa. Payen sendiri kembali ke Belanda pada 1838. Hubungan mereka terus berlanjut di Eropa, mengikat Raden Saleh dengan dunia seni barat sejak awal. Dengan latar belakang inilah Raden Saleh tumbuh di dua dunia, Jawa dan Eropa, Timur dan Barat, yang dijajah dan yang menjajah. Di Eropa, Raden Saleh bersinar. Ia belajar pada guru-guru besar, terinspirasi romantisme Delacroix. Ia melukis binatang buas, adegan dramatis, dan potret bangsawan. Ia bahkan tampil di istana, bertemu raja. Namun, meski dipuji, ia tetap dipandang lain. Ia adalah orang timur yang menarik, tetapi tidak pernah sepenuhnya setara. Bahkan dalam hal keyakinan, Eropa berusaha menariknya. Caroline, putri bangsawan Saint-Cobourg, menulis surat yang penuh harapan agar Raden Saleh mau memeluk Kristen. Karena menurutnya, tanpa iman, hidup pasti tidak bahagia. Tapi Raden Saleh menolak. Alasannya unik, bukan soal dogma, melainkan moralitas. Ia mempertanyakan apakah benar orang-orang Eropa yang mengaku taat agama itu lebih baik dari petani sederhana di Hindia Belanda. Baginya justru orang desa di Jawa yang memperlihatkan kebaikan hati, kesantunan, dan jiwa sejati, bukan seperti banyak Eropa yang kasar dan penuh kekerasan. Pertanyaan moral ini adalah bentuk kesadaran bahwa identitas tidak ditentukan oleh label agama, melainkan sikap hidup. Dan disinilah muncul tanda-tanda awal kesadaran identitas kolonial, bahwa ada perbedaan mendasar antara masyarakat penjajah dan yang dijajah. Tahun 1850-an, Raden Saleh pulang ke Jawa. Ia kembali bukan sebagai murid, melainkan sebagai tokoh besar. Puncaknya terjadi pada 1857 ketika ia melukis penangkapan Pangeran Diponegoro. Versi resmi yang dilukis Nicholas Pieneman dan kemudian De Vries menggambarkan Diponegoro tunduk, pasrah, dikelilingi serdadu Belanda.
sebuah citra kekalahan total. Tapi versi Raden Saleh berbeda. Diponegoro menatap lurus, marah dengan kepala tegak. Gesturnya menolak, wajahnya penuh harga diri. Perhatikan komposisi. Serdadu Belanda digambarkan kaku, hampir mekanis, sementara Diponegoro dengan kain Jawa, sorot mata tajam, menjadi pusat energi. Ini bukan sekadar lukisan, ini propaganda tandingan, sebuah koreksi visual terhadap narasi penjajah. Perlawanan yang tidak memakai senjata, tapi lebih mematikan simbol, memori, dan martabat. Namun, disinilah letak kontroversinya. Apakah Raden Saleh benar-benar pahlawan? Ia memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia sebagai pahlawan seni. Ia mengabadikan Diponegoro dengan martabat. Ia menanamkan pesan perlawanan yang diam-diam menggetarkan hati bangsa. Tapi di sisi yang lain, ia juga ambigu. Ia tetap hidup dalam lingkaran elit kolonial, tetap melukis dengan gaya barat, tetap bergantung pada patron Eropa. Bahkan, meski ia menolak pindah agama, ia masih hidup dekat dengan aristokrat Eropa. Ia berada di tengah tarik-menarik dua dunia, Eropa dan Jawa, elit dan rakyat, kolonial dan pribumi. Apakah ia sedang melawan atau justru masih terjebak dalam logika kolonialisme? Namun, di satu sisi, keberaniannya mempertanyakan moralitas orang Eropa dan keberpihakannya pada masyarakat bawah di Hindia Belanda memberi tanda bahwa ia tidak sepenuhnya tunduk. Ada bara perlawanan yang tetap ia simpan meski harus dibungkus rapat. Raden Saleh adalah seniman yang hidup di ruang antara. Ia bukan sepenuhnya Jawa, bukan sepenuhnya Eropa. Justru di ambiguitas itu lahirlah karya abadi yang membuat kita bertanya ulang, apa arti seni? Apa arti perlawanan? Seni baginya adalah bahasa, sekaligus senjata. Kuasnya menjadi jalan untuk melawan narasi penjajah, meski tubuhnya masih terikat dalam sistem kolonial. Dan hari ini, pertanyaan itu masih relevan. Apakah seni masih bisa menjadi bentuk perlawanan? Atau kini ia hanya menjadi komoditas, sekadar barang jualan di pasar global? Pada akhirnya, Raden Saleh menunjukkan perlawanan tidak selalu dengan peluru, kadang dengan sapuan warna di kanvas. Jadi, menurutmu, apakah Raden Saleh seorang pemberontak lewat kuasnya, atau hanya seniman yang tetap terikat dengan kolonialisme?